Masih pada semangat ini. Sih, masih jam 9 kok. Walaupun puasa ya harus tetap semangat. Kalau tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah, apalagi kita yang sedang belajar, pasti pahalanya lebih besar daripada orang yang tidur. Oke, sebelum mengawali, nak Salahuddin bisa dipimpin doa. Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sebelum memulai pelajaran akan absen terlebih dahulu. Jadi bagus Purnomo. Salahuddin. Nur Muhammad Al-Bukhari Mustafa. Tidak berangkat, Pak. Sakit atau kenapa ini? Apa? Oh, nama kamu ini. Ya, anak-anak, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang qiraat. Ini masih bersangkutan dengan materi yang kemarin tentang akad muamalah, jual beli. Ya, sini ada yang tahu pengertian qiraat itu apa? Berarti tadi malam ada yang masih belum belajar kalian itu. Di malam kalian ngapain? Nggak belajar. Makan, Pak. Oke, akan dibuka dulu LKS-nya. Ya, pengertian qiraat. Ya, akan Bapak terangkan pengertian qiraat. Oh, sebelumnya kan Bapak bacakan terlebih dahulu tentang qiraat. Qiraat itu kan artinya pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Ya, kita nanti yang akan kita pelajari itu tentang bab qiraat. Tujuan kita mempelajari bab ini supaya kita dapat mengetahui pengertian qiraat, terus mengamalkan perilaku qiraat serta mengetahui syarat-syarat ketentuan qiraat. Oke, selanjutnya qiraat ini dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Namun si pengusaha ini tidak mempunyai modal, sehingga pemilik modal ini memberikan atau menawarkan kerjasama di antara kedua pihak ini. Terjadilah yang namanya akad qiraat. Nanti di sini akadnya akan ditentukan bagi hasilnya bagaimana, dan si pemilik modal ini akan memberikan kucuran dana berapa, itu nanti di akad yang pertama itu. Lalu dasar hukum qiraat. Qiraat ini di dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, sebab qiraat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam hadis Nabi yang artinya ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu yang pertama jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeri untuk keluarga, bukan untuk dijual. Di poin yang kedua ini ada memberi modal. Di sini
Rasulullah sendiri itu pernah mengadakan akad qirah ketika beliau masih berdagang di waktu mudanya. Berdagang dengan siapa? Dengan pamannya. Siapa yang memiliki atau bos dari barang yang dibawa ke Nabi itu, yaitu Siti Khadijah sebelum jadi istrinya. Selanjutnya ada rukun qirah. Rukun ini merupakan hal pokok yang wajib ada dalam setiap ibadah. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akad tidak dinyatakan sah. Rukun yang pertama itu malik atau pemilik modal. Lalu ada amil, pengelola modal. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang kedua, syaratnya harus mumazis, berakal sehat, sukarela dan amanah. Yang belum mumazis ini tidak bisa dijatuhi hukuman qirah nanti. Orang gila juga tidak bisa dikatakan nanti akad qirah ini sah, dan ketika melakukannya dengan keterpaksaan itu juga tidak boleh. Yang ketiga ada modal usaha. Modal usaha ini bisa berupa uang, barang ataupun aset lainnya. Ketika uang kita harus mengetahui nilainya. Ketika barang kita harus mengetahui kualitas dan kuantitasnya oleh kedua pihak sehingga tidak terjadi yang namanya kerugian di akhir. Yang keempat, jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas, yang disepakati bersama. Misalkan Nak Solahuddin ini sebagai pengusaha mebel. Nah, ketika usaha mebel, Nak Solahuddin ini masih kurang dana lah. Si Nak Bagus ini mempunyai dana dan melakukan kerjasama qirah sehingga nanti keuntungannya akan dibagi hasil. Yang selanjutnya ada ijab qabul. Ijab qabul ini harus jelas. Pengelola modal tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha ketika bukan disebabkan dari kecerobohannya. Misal tadi barang mebel itu pas waktu pembuatannya itu harganya sangat melonjak sekali, sangat mahal. Namun ketika sudah jadi entah bagaimana harganya itu anjlok, jadi kerugian tersebut tidak menjadi kesalahan dari pengelola modal. Jadi selanjutnya ada syarat qirah, bisa dibaca Solahuddin. Syarat qirah: 1. Pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. 2. Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas atau tidak ada paksaan. 3. Diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. 4. Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 5. Kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. 6. Ada perjanjian bagi untung antara keduanya atau pemilik dan pengelola modal. Syarat di sini antara pemilik modal dan pengelola modal itu harus dewasa, harus sama-sama ikhlas, lalu harus mengetahui jumlah barang yang diberikan kepada pengelola modal, ada kesepakatan dan ada kejelasan bagi dirinya. Selanjutnya larangan bagi orang yang menjalankan qirah, bisa dibaca Bagus. Larangan bagi orang yang menjalankan qirah: 1. Melanggar perjanjian atau akad qirah. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 3. Menggunakan modal usaha. 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syarak. Larangan bagi orang yang menjalankan qirah itu
melanggar perjanjian. Jadi ketika sudah ada perjanjian ini, dari pengelola ini melanggar, digunakan untuk kepentingan sendiri, lalu dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi, lalu model ini digunakan untuk yang diharamkan oleh syariat. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk qiraat. Di sini ada dua bentuk qiraat, yaitu ada qiraat sederhana dan ada qiraat modern. Qiraat sederhana ini bisa kita temui di dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya di mana? Di pasar, di kota bisa, lalu bisa di pedesaan. Nah, di sini contoh qiraat sederhana ini, misalkan saya memiliki toko atau memiliki usaha di pasar. Nah, saya mempekerjakan orang. Nah, untuk mempekerjakan ini kan berarti nanti saya ada akad kepada orang tersebut untuk menjaga toko saya. Lalu kita bagi hasil seperti itu. Selanjutnya ada contoh bentuk qiraat modern itu seperti kita menabung uang di bank. Nah, kita sebagai nasabah ini nanti tanpa pikir bagaimana prosesnya, kita nanti akan mendapatkan keuntungannya. Nah, ini disebut juga dengan mudharabah. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat qiraat itu apa? Manfaatnya membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan. Ketika si A memiliki modal yang cukup atau memiliki pekerjaan yang layak, sementara si B ini orangnya itu pengangguran. Nah, kita bisa ajak kerjasama, nanti kita bisa saling menguntungkan. Tadi ya, pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan, lalu si pemilik modal ini akan mendapatkan keuntungan gitu. Lalu mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak yang bersangkutan, dan nantinya dari kedua orang tersebut akan terjalin komunikasi yang bagus, dan persaudaraannya itu juga semakin erat. Lalu mewujudkan masyarakat yang tertib. Hikmah dari qiraat ini saling bekerja sama untuk membangun sebuah usaha bagi pemilik modal, termasuk dalam sarana ibadah, karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan. Selanjutnya menguatkan tali silaturahmi. Selanjutnya terbinanya pribadi yang kuat untuk saling menolong sesama. Ada yang mau ditanyakan seputar qiraat ini? Enggak. Oke, tugasnya nanti mencari contoh dari qiraat sederhana maupun qiraat modern. Oke, kalau itu Bapak cukupkan, bisa dipimpin doa, Gus. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh.